Halo Sobat Milenial dan Gen Z, ketemu lagi sama saya Fadli di program Overheat. Dan di depan saya nih sekarang sudah ada Moto Guzzi V85 TT Travel. Motor ini tuh sekarang dijual oleh Piaggi Indonesia dengan harga 691,5 juta on road Jakarta. Nah, V85 TT Travel ini memiliki beberapa perbedaan dengan V85 TT biasa. Yang pertama nih ya, yang kita lihat di sini, dia windshieldnya lebih tinggi dibandingkan V85 TT yang reguler. Terus juga dia udah ada sidebox nih, bawaannya udah ada sidebox, udah dapat sidebox kanan kiri, tapi belum ada top boxnya. Tapi kebetulan kali ini saya nggak pakai sideboxnya karena emang lagi kalau buat sehari-hari menurut saya agak kurang proper ya pakai sidebox di kemacetan Jakarta. Tapi kalau buat touring, sideboxnya bisa dipasang dan digunakan untuk membawa barang-barang. Sekarang kita lihat dulu dari bagian depan, baru ke belakang apa aja yang ada di Moto Guzzi V85 TT Travel ini. Nah, sekarang kita bahas dari bagian depan nih. Suspensi depannya udah pasti tinggi ya, terus dia menggunakan mode upside down dengan diameter 41 mili. Ban depan dia pakai ring 19 dengan pelek jari-jari tapi udah tubeless. Bannya itu 110/80. Lampu depan sudah menganut full LED dan dia tuh ada DRL-nya. DRL tuh bentuknya bentuk logo Moto Guzzi, keren banget ya kalau dinyalain. Oke. Lanjut ke bagian atas nih, kita dikasih panel instrumen atau speedometer, layar full layarnya tuh full digital ya. Jadi di sini tuh informasinya banyak banget, mulai dari kecepatan, gigi, mode berkendara, tekanan angin, konsumsi bahan bakar, dan yang lainnya. Stangnya modelnya lebar, layaknya sebuah motor adventure, lengkap dengan handguard di sini untuk melindungi. Dan menariknya di sebelah sini tuh ada colokan USB nih, jadi sambil ngecas, sambil jalan, sambil touring, kita bisa sambil ngecas gadget kita, gitu, keren banget. Oke, sekarang kita lihat nih, yang paling mencolok, mesinnya ya, mesinnya itu V-twin 853 cc, transversal 90 derajat, jadi dia agak keluar gini ya, dan emang kalau lagi idle gitu, lagi langsam, kalau lagi langsam tuh dia agak berasa sedikit, tonjokan pistonnya itu berasa, jadi kita motor agak getar sedikit kanan kiri, cuman ya nggak mengganggu sih. Oh iya, saya lupa bahas tadi di depan dia juga udah pakai remnya tuh udah dual cakram ya, dan dijepit dengan kaliper radial dari Brembo. Nah, mesinnya ini punya tenaga sebesar 76 dk dengan torsi 82 Nm. Tenaga dari mesin disalurkan ke belakang, nggak pakai rantai tapi pakai gardan, jadi dia lebih rigid dan lebih cocok lah gitu ibaratnya untuk adventure ya. Di sini juga kata nih, knalpotnya gede banget ya. Tapi kalau ada box tuh, sideboxnya itu dia akan mengikuti lekuk knalpot, jadi nggak patah lah gitu, nggak kasar lah, rapi banget kalau dilihat dari belakang. Nah, sekarang kita beralih ke sebelah kanan. Oke, kita geser ke sebelah sini. Nah, ini juga salah satu yang mencolok nih. Sepertinya Piaggio udah mengganti suspensi belakangnya dengan Öhlins ya, jadi emang terasa, menurut saya bantingannya emang terasa lebih nyaman banget sih. Dan apalagi dia kalau pakai Öhlins kan selain looks-nya lebih mewah, juga setelannya lebih lengkap ya, karena ada preload dan lain-lain nih sekalian sini ya. Nah, terus ke ban belakang, dia ban belakangnya belang ya, nggak kayak ban depan 19, belakang dia dikasih 17. Sama model jari-jari dengan ban tubeless. Kalau untuk yang belakang dia ukurannya tuh 150/70. Oh iya, bannya juga dua-duanya tuh kayak semi off-road gitu ya, walaupun nggak full off-road sih. Nah, di sini lampu belakang juga sudah LED, sen juga sudah LED, jadi bisa dibilang ini motor walaupun desainnya agak-agak retro adventure, tapi tetap ada sentuhan-sentuhan modernnya. Nah, sebagai motor adventure udah pasti salah satu perks-nya dia itu adalah tingginya atau seat height-nya lebih tinggi daripada motor-motor sport atau motor lainnya ya. Sekarang kita akan coba nih. Dia punya tinggi jok 830 mm. Dan buat saya yang tingginya 181 cm, kedua kaki itu masih bisa menapak dengan sempurna ya. Terus ini juga empuk banget. Posisi stang juga tepat pas untuk saya yang tingginya 181 cm. Jadi kelihatan motor ini memang terasa nyaman banget, baik di dalam kota maupun di bawah touring sekalipun. Nah, lanjut ke bagian saklar nih ya, di stang karena kita lagi di atas motor. Di sebelah kanan sini ada
pengaturan nyala lampu ya. Jadi dia ada yang bisa DRL aja, ada yang bisa lampu dekat atau lampu jauh sekalipun. Terus di sini ada di bawahnya ada tombol hazard, di bawahnya ada mode berkendara, terus ada engine cut off, tombol engine cut off, dan juga tombol starter. Di sebelah kiri dia ada lampu dim atau bypass nih, bisa juga dibikin langsung stay di lampu jauh. Terus ada, nah ini yang keren nih, di sebelah kiri ada juga tulisannya cruise, yang artinya motor ini bisa digunakan untuk cruise control. Jadi kalau kita lagi touring terus jalanannya kosong dan lega, kita bisa pakai fitur cruise control ini gitu. Terus yang nggak kalah serunya di sini ada juga fitur heater nih untuk si hand grip. Jadi dia ada fitur pemanasnya, walaupun ya di Indonesia mungkin agak kurang dibutuhkan, tapi ya mungkin saat riding di tengah hujan atau tengah badai kita bisa manfaatkan fitur ini. Ini ada 3 setelannya, jadi pengaturan panas itu ada 3 setelannya. Terus di bawahnya ada lampu sen dan klakson. Selama beberapa hari saya pakai motor ini emang terasa sedikit merepotkan jika kita pakai sidebox dan digunakan di dalam perkotaan. Tapi kalau pakai di luar kota, sidebox ini sama stang yang lebar sangat nyaman untuk digunakan perjalanan jauh. Jadi kalau di tengah kota tuh saya keseringan memang lepas sideboxnya ya. Jadi kita tuh nyalip-nyalip lebih enak dan lebih nyaman. Walaupun menurut saya kekurangannya ada dari si panas mesin. Panas mesin ini kalau di kemacetan memang terasa di kaki tuh terasa cukup hangat ya. Karena dia juga kan tanpa pendingin cairan, yang masih pakai pendingin udara, jadi cukup terasa lah gitu di paha. Tapi kalau kita pakai ke touring jalan jauh itu yang udah pasti jalanannya lebih kosong, dia akan lebih nyaman karena anginnya lebih banyak gitu. Jadi saran saya memang kalau untuk Moto Guzzi V85 TT Travel ini cocoknya digunakan untuk sudah pasti touring. Tapi kalau mau pakai buat harian juga bisa, asal kita nggak perlu bawa sidebox. Nah itu ya nggak beda jauh lah sama motor-motor Adventure 250 cc ya. Walaupun secara bobot dan secara mesin pastinya lebih bertenaga dan lebih berat. Untuk konsumsi bensin, untuk perjalanan saya sehari-hari tuh dapatnya bisa 1:20 sampai 1:25. Dan saya belum coba untuk jalan yang lebih jauh sih. Mungkin untuk jalan yang lebih jauh dengan medan yang beragam bisa lebih irit lagi gitu. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya V85 TT Travel ini masih sangat worth it untuk kamu yang menyukai adventure dengan cc besar. Walaupun memang tidak secanggih para pesaingnya ya, tapi motor ini tuh bisa dibilang nyaman banget, terutama dari suspensi dan torsi mesin dan lain-lain. Gitu. Kalau begitu, sekian video ini, sampai jumpa di overheat selanjutnya. Bye-bye.